Saya pun tidak sengaja berkata, "Nenek." Nenek saya menoleh ke arah saya, lalu mengangkat tangannya membuat tanda seperti perintah untuk duduk di sampingnya. Jadi tangannya itu melambai seperti ini. Saya masih ingat jelas saat itu, wajah nenek terlihat lebih muda, cantik. Kurang lebih 10 menit saya duduk di samping nenek tanpa pembicaraan. Hingga nenek ini bilang, perempuan yang Gina lihat kemarin malam itu adalah perempuan yang gak suka sama Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka itu ada. Pada cerita kali ini, saya mendapatkan cerita pengalaman horor nyata dari website Quora dengan akun @farahgina tentang arwah si nenek. Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis ya, karena cerita ini sumpah sih serem. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Cerita kali ini akan diceritakan sebagai sudut pandang orang pertama. Sebut saja si penulis cerita ini atau yang menceritakan cerita ini adalah Gina ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Arwah nenek, kurang lebih begitulah judul dari pengalaman saya kali ini. Cerita ini berlatar belakang di tahun 2014. Saat itu saya baru duduk di kelas 1 SMP. Saya ingat betul, saat itu hari Minggu. Kami sekeluarga berencana untuk liburan ke puncak. Saat mau berangkat, tiba-tiba Bu Oja, sebutan untuk asisten rumah tangga yang menjaga nenek saya ya, menelpon papa saya dan mengatakan kalau nenek saya tiba-tiba jatuh sakit dan sedang dalam keadaan kritis. Nah, mendengar hal itu, papa ini langsung pulang dan membatalkan rencana liburan ke puncak ya, dan menggantinya dengan pergi menjenguk nenek. Jarak dari rumah nenek dengan rumah saya cukup jauh, kurang lebih menempuh waktu 9-10 jam. Kalau ada yang bertanya kenapa nenek saya tidak tinggal di rumah papa agar mudah untuk dirawat, nenek yang tidak mau. Beliau menolak mentah-mentah untuk tinggal di rumah kami. Oh iya, sedikit informasi, nenek dan Bu Oja ini cuma tinggal berdua. Soalnya kakek saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Lanjut ke cerita. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, alhamdulillah kami selamat sampai tujuan. Nah, kurang lebih pukul 6 sore. Karena rumah nenek saya berada di kampung, jadi keadaan ya lumayan sepi saat itu. Rumah nenek saya adalah rumah tua peninggalan Belanda. Tentu saja. Soalnya ya kakek saya adalah orang Belanda. Kurang lebih begitulah gambaran rumah nenek saya ya. Tapi rumah beliau lebih luas dengan 7 kamar tidur di dalamnya. Halaman rumah nenek saya juga sangat luas dan terdapat pohon besar di sudut halamannya. Di pohon besar itu ada sebuah ayunan tua yang dulunya dibuat kakek saya untuk saya bermain setiap kali saya datang ke rumah nenek. Lanjut ke cerita. Setelah sampai, saya dan papa langsung sibuk menurunkan barang bawaan. Sedangkan mama langsung masuk ke dalam untuk melihat keadaan nenek. Saat itu saya dibantu oleh Pak Budi, tukang kebun di rumah nenek. Keadaan cukup gelap sore itu. Berhubung sudah hampir maghrib dan langit juga mendung. Kabut juga mulai muncul, jarak pandang sedikit terbatas. Tapi saya ingat betul, saat saya melihat sekilas ke arah ayunan,
terlihat seorang gadis muda dengan pakaian khas Belanda sedang duduk di ayunan. Dan kakinya ini juga diayun-ayunkan. Nah, padahal saat itu kabut cukup tebal. Tapi saya ini yakin kalau saya ini benar-benar melihat seorang perempuan duduk di ayunan tersebut. Saya bilang ke papa apa yang saya lihat, tapi ya papa malah mengelus lembut kepala saya dan bilang, "Jangan dilihat ya sayang." Loh, maksudnya gimana ini kok jangan dilihat? Berarti papa ini juga melihat. Terus papa ini mengajak saya untuk masuk ke dalam rumah untuk menunaikan sholat maghrib. Saat itu saya belum mengerti dengan perkataan papa saya. Jadi ya saya cuma mengikuti yang papa bilang aja. Seperti yang saya bilang, kamar di rumah nenek saya ini cukup banyak. Ada 7 kamar loh. Satu kamar nenek ada di bagian belakang menuju ke dapur. Jadi bisa dibilang kamar nenek adalah kamar terakhir di rumah itu. Papa, mama tidur sekamar di kamar dekat ruang tamu. Sedangkan saya tidur sendiri di kamar yang berhadapan langsung dengan kamar nenek. Oh iya, satu kamar lagi dipakai oleh Bu Oja, yang kamarnya dekat dengan pintu belakang. Setelah selesai mandi dan ganti baju, saya menuju ke kamar nenek untuk melihat keadaan nenek saya. Ada papa dan mama saya di situ. Mereka terlihat sedih. Kami berdiri mengelilingi kasur nenek. Anak nenek saya cuma satu, yaitu papa saya. Jadi tidak banyak keluarga di situ saat itu. Saya mendengar bahwa papa bilang ke mama kalau nenek sebaiknya dibawa ke rumah sakit di kota untuk dirawat ya. Tapi mama menolak, soalnya mama bilang bahwa nenek sudah ada tanda-tanda. Saat itu saya tidak tahu apa maksud dari tanda-tanda tersebut. Mungkin maksudnya itu adalah sekarat ya. Tapi setelah mama bilang begitu, papa langsung mendekat ke arah nenek dan berbisik sesuatu di telinga nenek. Perlahan nenek mengikuti apa yang dibisik oleh papa. Beberapa menit kemudian, nenek sudah tidak bergerak lagi. Mama ini menangis histeris. Papa langsung memeluk mama dari belakang. Bu Oja menangis di belakang saya sambil mengelus pundak saya. Sedangkan Pak Budi berdiri menunduk di dekat pintu. Saya hanya diam melihat ke arah jendela nenek. Jendela tua dengan gorden putih yang kusam itu terlihat melambai pelan karena hembusan angin. Tiba-tiba, seorang perempuan berdiri di dekat jendela nenek sambil melihat ke arah kami. Jadi pas nenek ini sudah meninggal, saya ini melihat ke arah jendela dan tiba-tiba muncul sosok perempuan. Perempuannya itu dari luar ya, berdiri menghadap ke kamar nenek. Tapi arah pandangannya itu melihat ke arah kami, yaitu anak-anaknya. Jadi melihat ini melotot. Raut wajahnya itu datar, jadi nggak ada ekspresi. Dia tidak tersenyum, tidak pula terlihat bersedih. Hanya diam gitu, melihat ke arah kami. Lalu papa menarik tanganku dan mengatakan untuk mencium nenek terakhir kalinya. Saat itu juga sehabis maghrib, tetangga mulai berdatangan untuk membantu proses pemakaman si nenek. Nenek saya ini dimakamkan malam itu juga di kuburan yang berada tepat di sebelah makam kakek. Letaknya di belakang rumah yang tidak terlalu jauh. Setelah pemakaman nenek malam itu, kami sekeluarga memutuskan untuk menginap sampai hari ke-7 di rumah nenek. Jadi kami memutuskan untuk menginap 7 hari di sana. Mama terlihat sibuk menerima tamu yang datang untuk berbela sungkawa. Papa terlihat sibuk dengan telepon dari kerabat jauh yang tidak bisa datang. Nah, malamnya setelah acara doa bersama, rumah nenek mulai terlihat sepi. Papa menyuruh saya untuk tidur duluan. Kalau mau menuju ke kamar, maka harus melewati ruang tamu terlebih dahulu. Nah, itu hal yang paling saya tidak sukai. Kurang lebih beginilah gambaran ruang tamunya. Di sebelah kiri sudut dekat jendela itu terdapat sebuah lemari kayu tua yang besar dengan pintu kaca sebagai tempat koleksi piring antik nenek. Di sebelah lemari itu terdapat patung kayu berbentuk wanita muda seukuran anak kelas 5 SD yang duduk di atas sebuah batu
dengan kain yang membalut tubuhnya. Patung wanita itu cukup indah dan elegan, tapi saya tidak suka karena saya merasa patung itu seperti memantau saya. Nah, saya masuk ke kamar saya dan memaksa mata saya untuk tidur. Pukul 2 malam, saya terbangun karena merasa haus. Seperti yang saya bilang, kamar saya dan kamar nenek ini berhadapan ya. Jadi saat keluar dari kamar saya akan langsung melihat pintu kamar nenek. Entah kenapa saat itu, ketika keluar dari pintu, rasa haus saya ini hilang. Malah rasa penasaran ingin masuk ke kamar nenek yang ada di depan saya. Saat mendekati pintu kamar nenek dan membukanya dengan pelan, saat itu saya melihat nenek saya duduk di atas kasur sambil menyisir rambut putihnya yang lumayan panjang. Tidak terasa air mata saya berjatuhan. Rasa kangen dan rindu meledak memenuhi hati saya. Nah, saya pun tidak sengaja berkata, "Nenek." Nenek saya menoleh ke arah saya, lalu mengangkat tangannya membuat tanda seperti perintah untuk duduk di sampingnya. Jadi tangannya itu melambai seperti ini. Saya berjalan pelan mendekati nenek dan duduk di sampingnya. Saya masih ingat jelas saat itu wajah nenek terlihat lebih muda, cantik. Itulah yang saya pikirkan. Cahaya bulan yang masuk lewat jendela menyinari nenek yang sedang duduk di samping saya. Kurang lebih 10 menit saya duduk di samping nenek tanpa pembicaraan. Hingga nenek ini bilang, perempuan yang Gina lihat kemarin malam itu adalah perempuan yang gak suka sama Gina. Rajin sholat dan berdoa kepada Tuhan supaya Gina selalu dilindungi. Mungkin maksud nenek ini adalah perempuan yang saat nenek meninggal ini mengintip dari jendela ya. Setelah itu, nenek menyuruh saya keluar dari kamar. Saya pun berjalan keluar dari kamar nenek. Perasaan hati saya campur aduk saat itu. Saat saya mau menuju ke kamar, perempuan yang saya lihat kemarin malam di jendela kamar nenek muncul di dekat pintu dapur. Ia ini melihat ke arah saya sambil mengatakan, "Gina, sudah tahu ya?" Cuma itu yang saya dengar, tapi sukses membuat saya takut dan lari menuju kamar. Untungnya, selama 7 hari saya dan keluarga di rumah itu, saya hanya mendapat gangguan kecil. Oke guys, itulah tadi cerita horor arwah nenek yang masih sering muncul. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi saksi gaib. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.